Nah, sekarang gimana caranya nyelesain persamaan diferensial dengan transformasi Laplace? Nah, kalau pakai cara biasa kita nyari YC dulu dan YP. Nah, kalau pakai cara ini, kita caranya nih ya. Nah, kan biasanya persamaan diferensial bentuknya ya double aksen ditambah y aksen tambah y sama dengan gx. Gx-nya bisa 0 atau tidak sama dengan 0. Ini udah kita bahas di video-video sebelumnya. Nah, ini semuanya kita transformasi Laplace, kita transformasi Laplace, kita transformasi Laplace. Ini juga ditransformasi Laplace. Nanti bentuknya kayak gini. Ini jangan kita langsung masuk ke contoh soal aja nanti supaya lebih jelas. Nah, intinya transformasi Laplace dari Y double aksen nanti diganti P kuadrat Y, ya. Y-nya Y besar dikurang PY0 dikurang Y0 aksen. Ini buat yang di sini. Yang buat di sini ditransformasi Laplace jadi P Y besar dikurang Y0. Nah, yang transformasi dari Y biasa jadi Y biasa gitu ya. Tuh. Nah, jadi nanti tinggal disubstitusi aja, nah, terus ditransformasi Laplacein GX-nya berapa gitu ya. Jadi ini kalian hafalin dulu. Nah, kalau mau tahu penurunannya, mungkin kita bahas di video-video berikutnya. Yang penting ngerti dulu ya. Nah, misalkan ini Y aksen ditambah 4Y double, ini double aksen, 4Y aksen ditambah 4Y sama dengan T kuadrat ditambah E pangkat min 2T. Yang tadi gue bilang, yang nyari dulu YC-nya, baru YP-nya gitu ya. Nah, sekarang nggak perlu, karena kita pakai cara transformasi Laplace, ingat. Transformasi Laplace dari Y double aksen itu tadi eh, P P kuadrat Y ya, dikurang Y, dikurang Y0, dikurang Y0 aksen. Ya, oh ini ada P dikali Y0. Nah, berarti ini kita ganti nanti yang kedua sama ya. P, Y dikurang Y0. Sama kan? Ya, P, Y dikurang Y0. Yang transformasi Laplace dari Y nanti Y besar aja ya. Y besar. Nah, nanti jadi kita tinggal substitusi. Ini kita transformasi Laplace jadi P kuadrat Y dikurang P Y0 dikurang Y0. Yang ini udah. Sekarang yang ini, yang Y aksen, tapi dikali 4. Jadi ditambah 4 PY, ayam goyeng, dikali 4, dikali 4 Y0 gitu ya. Nah, yang terakhir, transformasi Laplace dari Y itu Y besar, tapi dikali 4. Jadi 4Y sama dengan, nah, transformasi Laplace dari T kuadrat E pangkat min 2T. Ini kan soal ya, di kanan. Nah, kita lihat tabel. Bentuknya itu L6 ya. T pangkat K dikali E pangkat min alfa T sama dengan, kita pakai yang ini. Kalau yang ini fungsi gamma ya. Jadi kita tentuin dulu K kuadrat. K faktor K-nya berapa, alfanya berapa. Nanti fungsinya ini diingetin. K faktorial dibagi ya. P plus A gitu ya, dalam kurung. Pangkat K plus 1. Jadi kita yang penting nentuin K sama A-nya dulu. Nah, dari soal ini kita bisa tahu K-nya itu pangkatnya T ya, 2. Alfanya itu 2 sebagai sudut. Nah, jadi nanti kan tadi kayak gini ya, K faktorial, P plus A, K plus 1. Nah, jadi tinggal salin 2 faktorial dibagi P-nya P ya, A-nya itu 2, K-nya itu 2 plus 1 jadi pangkat 3. Nah, gampang. Nah, ini ingat ada data Y0-nya itu 0, Y aksen 0 itunya juga 0. Nah, jadi nanti P kuadrat Y ditambah 4PY ditambah 4 ya. Yang ini 1, 2, 3. Yang ini P dikali Y0, Y0-nya itu 0. Jadi nggak ada. Y0 aksennya itu 0, jadi nggak ada. Y0-nya itu 0, jadi nggak ada. Jadi sama dengan
2 faktorial dibagi P plus 2 pangkat 5. Nah, ini nanti Y-nya dikeluarin, terus P kuadrat ditambah 4P plus 4. Nah, ini apa? P plus 2 kuadrat ya. Jadi ini kita hapus saja, ganti jadi P plus 2 kuadrat, nanti ke bawah gitu ya. Jadi 2 faktorial, ini pangkat 3, sorry. P plus 2, nah ini tadinya 2 ke bawah ya. Jadi pangkat kalau dikali itu ditambah, jadi pangkat 5. Nah, ini kita pakai fungsi tabel yang L6 lagi tuh, di mana T pangkat K dikali E pangkat min AT sama dengan K faktorial P plus A K plus 1. Nah, sekarang kita tinggal lihat K-nya itu pangkat dari penyebutnya ditambah 1. Jadi ini 5, K-nya itu 4, apanya itu yang ini, di konstanta ditambah P gitu ya, jadi 2. Nah, jadi hasilnya K-nya 4, jadi kan harusnya 4 faktorial dibagi P plus 2, K plus 1 jadinya pangkat 5 gitu ya. Nah, tapi ini 2 faktorial. Nah, gimana caranya? Nah, caranya yang di sini dikali 2 per 4 faktorial. 2 faktorial juga boleh. Nanti kan hasilnya sama kayak begini. Nah, berarti kan kalau kayak begini kan transformasi Laplace-nya T pangkat inverse ya. Inverse T pangkat 4, E pangkat 2T. K-nya itu tadi 4 ya. K-nya 4, A-nya 2T. Nah, ini kok jadi 2 faktorial. Nah, jadi nanti hasilnya inverse-nya berarti 2 faktorial per 4 faktorial ya. Dikali ini. Nah, min 2T. Nah, gitu ya. Nah, kan kalau nggak ada ini nih, hasilnya 4 faktorial yang ini doang. Nah, supaya setara, kita kali ini. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal kedua. Ini kita hapus dulu supaya lebih jelas, lebih luas. Nah, wadaw. Nah, sekarang Y aksen ditambah 4Y sama dengan sin 2T. Y aksen itu gantinya P kuadrat Y dikurang PY0 dikurang Y0 aksen. Ini lupa ya. Kita nggak, datanya kurang. Nanti kita lihat dulu. Nah, ini datanya ya. Kalau Y0-nya itu 10, Y0 aksennya itu 0. Nah, gitu ya. Nah, terus sama dengan, oke. Ini baru Y aksen ya. Ditambah Y aksennya aja, Y aja. Y aksennya nggak ada. 4Y ya, Y besar. Nah, sin, nah kita lihat tabel. Kalau nggak salah L3 ya, sin alfa T nanti kalau di transformasi Laplace nih, sin alfa T sudut per P kuadrat ditambah sudut kuadrat. Berarti kita cuma nentuin alfanya. Alfanya itu gini ya. Ini alfa dulu deh nanti, alfa kuadrat. Nah, ini kita tinggal nyari sudutnya. Sudutnya itu sama dengan 2. Jadi nanti 4 per P kuadrat ditambah 4. Easy peasy. Nah, nanti P kuadrat dikurang, ditambah 4 ya. Jadi ini Y gitu. Nah, ini kita pisahin ya. Nah, yang Y0 aksen itu 0 ya. Jadi nggak usah dikurang 10P. Y0-nya itu 10 ya. Kita lihat di sini. 4 per P kuadrat plus 4. Nah, 10P-nya pindah dulu. Nggak bisa langsung ya. Nah,
Nanti ininya dikebawahin gitu ya. Jadi nanti hasilnya 4 per P kuadrat plus 4 kuadrat ditambah 10P per P kuadrat plus 4. Nah, ini kuadrat ya. Ini enggak kuadrat gitu, boy. Nah, nanti kita tinggal pisah deh. Inverse dari ini nanti ditambah inverse dari ini. Kalau inverse dari ini ya, kita lihat 4 per bentuknya harus kayak gini. P kuadrat ya, harus bentuknya P kuadrat. Kita lihat tabel dulu, boy. Harusnya bentuk P. Oh, ini ada nih. Tapi atasnya tadi angka doang ya. Kalau nggak sin berarti cos ya. Kalau nggak sin berarti cos, kita lihat. Nah, ini... Oh, bukan. Kalau sin, kita lihat dulu. Kalau di sini kan 2 kuadrat dikuadratin lagi ya. Jadi nanti... Nah, ini kalau sin kan cuma gini doang. Nggak ada kuadratnya lagi. Berarti kita cari lagi. Kita pakai yang, wah, yang ini nih. Harus ditambah ya. Yang kalau nggak yang ini, ya yang ini. Oh, yang ini nih berarti nih. 2AP. Tapi nggak ada P-nya ya. Kita berarti pakai yang mana nih? Kita cari dulu ya. Emang kayak gini, guys. Gitu. Eh, kita lihat. Nah, yang ini nih. 2A pangkat 3 ya. A-nya itu kan bilangan. Kalau pakai yang ini nggak bisa karena ada P-nya. Nah, P-nya itu juga suatu fungsi gitu ya. Yang bisa diubah-ubah itu A. Jadi kita makainya ini L17 2A pangkat 3. Mungkin ini kita 2A pangkat 3. Tadi kan kita lihat soalnya 4 dibagi ya. Kita ingetin aja. Lupa. Oh, ini kita lihat 4 dibagi P kuadrat tambah 4 kuadrat. Berarti kan tadi 2A pangkat 3 P kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat bawahnya aja. A-nya itu kan 2. Ini kalau 4 dipecah jadi 2 kuadrat. Nah, berarti ini ya nanti hasilnya jadi 2 dikali 2 pangkat 3, 8 gitu ya. Per P kuadrat plus 4 kuadrat. Nah, nanti hasilnya jadi 16. Nah, ini 2 kuadrat. Nah, ini nanti tadi pakai L17 ya. Kita pakai L17. Mana L17? Nah, ini sin AT dikurang AT cos AT. Mantap jiwa. Jadi A-nya tadi 2 ya. Sin AT. Nah, tadinya kan kalau kayak gini kan diinversin sin 2T dikurang 2T cos 2T. Nah, ini kalau 16, nah ini kok cuma 4, no, berarti ini kita kali 1/4 dulu. Semua gitu ya. Berarti yang ini udah, yang ini hasilnya 1/4. Nah, yang kedua yang ini tadi kita sebenarnya udah nemu pakai yang L berapa ya? Yang ada P sama A-nya, 2AP atasnya. L11, T sin AT. Jadi kita nentuin A-nya dulu ya. Di sini juga 4 ya. Berarti alfanya itu 2, karena persamaannya tadi 2AP. Ini sin berapa tadi? T sin 4T ya. Nah, jadi 2AP per P kuadrat ditambah A kuadrat.
4 kan 4 kan 2 kuadrat. Nah, 2AP. Berarti hasilnya harusnya 4 iya. Karena 2 kali 2 ya. Hanya 4P per P kuadrat ditambah 4 kuadrat. Dikuadratin, nggak dikuadratin lagi ya. Nah, tapi ini 10P. Supaya setara, berarti ini ya, dikali sama 10P per 4P. Berarti sini juga 10P. 10 per 4 aja, 10 per 4 ya. Jadi nanti hasilnya yang ini 10 per 4 dikali T sin 2T. Jadi nanti hasilnya ya 1/4 ditambah T sin 2T. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Yang ini bisa kalian kerjain sendiri. Selanjutnya nanti ada di video berikutnya.